A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, mari kita lanjutkan belajar kita dalam belajar Al-Quran dari Al-Quran. Hari ini kita memasuki episode ke-10. Yang akan dibahas adalah iman bagian ketiga. Mari kita mulai saja. Surat yang pertama yang akan saya bawakan adalah surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa man yudillu bihi illal fasikin. Saya bacakan. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar-benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Jadi pertama ini, jadi mukmin itu selalu menjadikan perumpamaan Allah itu sebagai petunjuk. Perumpamaan Allah itu dalam Al-Quran itu banyak sekali. Oleh karena itu mukmin harus teliti melihat perumpamaan demi perumpamaan, dan itu perumpamaan itu untuk memudahkan berpikir, dan disitulah terdapat petunjuk. Jangan menganggap nyamuk itu rendah. Ternyata nyamuk itu memberikan efek yang besar pada kehidupan kita, pada penyakit, pada laboratorium, pada penelitian, dan lain-lain. Jadi dan perumpamaan itu juga harus diterapkan ke dalam hidup kita. Bagaimana jangan menganggap sesuatu itu menjadi rendah seperti nyamuk, padahal dia itu mempunyai efek yang besar. Jadi jangan sekali-kali kita merendahkan sesuatu, karena Allah lah yang lebih tahu mana yang rendah, mana yang tinggi. Jadi ingatlah perumpamaan nyamuk itu. Jangan menjadikan perumpamaan ini seperti orang kafir yang dia bingung, dia tidak percaya bahwa ini ada manfaatnya. Padahal perumpamaan ini mengandung unsur-unsur petunjuk kepada umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, mari kita baca sekarang surat At-Taubah ayat 71. Surat At-Taubah ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'a ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas sholata wa yutunaz zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Saya bacakan. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi sebagian penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat kedua ini mengandung 5 tanda orang beriman. 5 tanda orang beriman. Yang pertama, orang beriman itu suka tolong-menolong antar sesama mukminin. Jadi, kalau orang-orang itu tidak pernah saling tolong-menolong dengan mukminin, itu imannya harus dikhawatirkan. Ini sudah beriman apa belum? Atau belum nyampe imannya? Atau masih lemah imannya? Karena salah satu tanda yang penting itu adalah orang beriman itu tolong-menolong dengan mukminin. Ya, itu yang pertama. Jadi jangan sampai tolong menolong dengan yang lain,
tolong menolong, tapi dengan yang mukminin tidak tolong menolong. Nah itu bukan orang beriman. Yang pertama kali orang beriman itu adalah harus tolong menolong dulu antar sama mukminin. Yang kedua, orang mukminin itu menyuruh ma'ruf dan mencegah munkar. Jangan satu, nggak boleh satu. Jangan menyuruh ma'ruf aja, yang munkar tidak. Tidak, dua-duanya. Mukminin itu harus menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kebanyakan menyuruh yang munkar itu karena takut ada permasalahan, tidak dilakukan. Pengennya tenang-tenang aja, hanya ma'ruf-ma'ruf aja, tidak yang munkar. Itu nggak benar. Orang mukminin itu harus menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Jadi mengajak orang-orang berbuat baik dan melarang orang-orang yang berbuat munkar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mendirikan sholat. Ini semua sama. Kita sudah menjalani di depan malah mukmin itu sholatnya itu harus khusyuk. Ya. Jadi orang beriman itu mendirikan sholat. Itu pasti. Ya. Yang ketiga menunaikan zakat. Sama. Ya. Dengan yang pernah kita bahas, menunaikan zakat juga. Yang ketiga adalah taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, taat ini pada Allah dan Rasulnya ini sama dengan orang-orang yang mutakin. Jadi orang beriman dengan orang mutakin itu beririsan. Ya. Taat kepada Allah, taat terhadap semua perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Taat harus zakat, taat harus misalnya yang tidak itu disebutkan aja, misalnya yang kita sebut di dalam ini, misalnya taat untuk berkurban, itu ketaatan kepada Allah, ya kan? Taat harus berbuat baik kepada orang tua, nah, itu juga orang mukmin, itu ada. Allah menyuruhkan itu. Yang paling mudah adalah Allah menghimbau untuk menggunakan jilbab misalnya, itu taat. Kalau kita taat kepada Allah itu tandanya orang mukmin. Kalau tidak taat kepada Allah, belum tentu dia belum nyampe pada tingkat keimanan yang dikategorikan beriman menurut Al-Qur'an. Ya. Itu yang kedua. Sekarang kita pada surat yang ketiga. Surat yang ketiga ini adalah surat At-Taubah ayat 88. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Saya bacakan. Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi tadi kan kita urut. Tadi ada 1, kemudian ada 6, sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh itu adalah berjihad dengan harta dan jiwa. Nah, ini jihad ini, kita nanti kalau ada masalah, ada pembahasan jihad ada. Jihad itu ada bermacam-macam. Kalau ada jihad itu yang paling tinggi itu adalah jihad berperang. Ya, semua jihadnya fisabilillah di jalan Allah. Harus dengan harta dan jiwa. Kalau perang itu pasti harta dengan jiwa. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada perang, kita yang seluruh jihad dengan harta dan jiwa itu semua kalau kita menjalankan sesuatu jalan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan keras, dengan upaya yang besar, itu namanya jihad. Jadi misalnya menolong orang yang sakit, menolong orang sakit, ya kita di depan mata kita ada orang sakit, nah, kita harus pergi, kebetulan kita pakai mobil, ada orang tabrakan di tengah jalan misalnya, nah kita bawa ke dalam mobil kita ajak ke rumah sakit. Nah, itu kan sudah kita dengan harta dan dengan jiwa kita. Karena juga banyak risiko ya. Yang mengandung risiko jiwa. Nah, itu adalah jihad. Banyak sekali jihad itu. Jihad itu dengan harta dan jiwa. Kalau amal soleh kan harta saja. Nah, kalau jihad itu adalah harta dan jiwa. Jadi selain dari harta juga jiwanya. Ya, jiwanya juga dipertaruhkan untuk mengikuti jalan Allah. Itu adalah yang ketujuh ya. Berjihad dengan harta dan jiwa. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang adalah yang keempat. Surat yang keempat, surat An-Naml ayat 1 sampai dengan 3. An-Naml ayat 1 sampai dengan 3. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasin. Tilka ayatul Qur'an wa kitabun mubin. Hudan wa busyra lil mu'minin. Alladzina yuqimunas sholata wa yutunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Saya bacakan. Qasin. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang menjelaskan untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman.
yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Jadi kembali dari surat ini mengatakan bahwa ini adalah petunjuk, ya, Quran ini petunjuk. Jadi cerita Quran, berita gembira, orang beriman. Siapa yang beriman itu? Yang mendirikan sholat dan mendirikan zakat. Sudah seperti tadi sudah disampaikan di sebelumnya, ayat sebelumnya. Dan ada tambahan di sini, yaitu meyakini hari akhirat. Hari akhirat ini sangat penting. Banyak sekali kata-kata dalam Al-Quran yang karena tidak meyakini akhirat bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Jadi harus yakin, bukan hanya percaya, ya. Karena kalau mereka tidak meyakini akhirat, banyak orang yang mudah berbuat dosa dan mudah berbuat kerusakan karena tidak percaya pada akhirat. Jadi mereka enteng-enteng aja, terlalu enteng sehingga mudah berbuat dosa, berbuat kerusakan. Jadi iman kepada akhirat, yakin pada akhirat itu adalah salah satu tanda dari orang yang beriman. Ya, itu yang ke-8, ya. Dan itu adalah yang terakhir, ya. Jadi yang ke-8 adalah yang terakhir, surat yang ke-8. Jadi kita ulangi, ya, masih ada waktu, ya. Kita ulangi. Yang pertama itu adalah orang-orang yang selalu menjadikan perempuan itu sebagai petunjuk dan yakin petunjuk itu dari Allah dan itu akan menjadi petunjuk. Yang kedua adalah yang suka tolong menolong antar sesama mukmin. Yang ketiga yang menyuruh ma'ruf dan mencegah yang munkar. Yang keempat mendirikan sholat. Yang kelima menunaikan zakat. Yang keenam taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketujuh berjihad dengan harta dan jiwanya. Dan nomor 8 adalah meyakini hari akhirat. Nah itu saja season yang ketiga dari tentang iman ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.